kami perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Alia Puspita Amelia absen 1, lalu Cinta Mawarani absen 4, Fadli Sabila absen 9, lalu Zaki Arya Saputra absen 18, dan saya Muhammad Fisika Lintirov, lalu Rifda Salman Abdah absen 30, lalu yang terakhir ada Septa Adelia Putri. Kami di sini akan mempresentasikan jaringan komputer. Tapi yang akan dibahas adalah pengertian, jenis-jenis, topologi, manfaat, dan kesimpulan. Saat ini penggunaan internet sudah menyebar hampir ke seluruh negara, terlebih lagi di Indonesia yang dimana pengguna internet saat ini sudah semakin luas. Dan karena memang salah satu fungsi internet adalah agar bisa menghubungi jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya. Yang kedua, pengertian. Jaringan yang pertama pengertian. Jaringan komputer adalah koneksi yang terjalin antara dua komputer ataupun lebih yang saling tersambung satu dengan yang lainnya untuk keperluan berbagai data penting. Jenis-jenis ada 3, yaitu PAN atau Personal Area Network, lalu LAN, Local Area Network, dan 3 WAN, Wide Area Network. Yang pertama, PAN Personal Area Network adalah jenis jaringan komputer yang wilayah cakupannya cukup kecil, seperti jaringan yang terdapat di kantor ataupun rumah, umumnya pun digunakan untuk berbagai resource tertentu seperti internet dan juga printer. Kedua, LAN. LAN akan menghubungkan jaringan yang jaraknya tidak terlalu jauh, seperti gedung, sekolah, maupun rumah dan ruangan tersebut hanya berisi satu LAN saja. Lalu yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Bisa dibilang WAN adalah sekumpulan LAN yang tersebar luas secara geografis. Perangkat jaringannya dikenal dengan router yang mampu menghubungkan LAN dan juga WAN. Di dalam jaringan IP, router pun nantinya akan menyimpan alamat LAN dan WAN. Yang keempat ada CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN ini sebenarnya hampir sama dengan LAN, namun ruang lingkupnya hanya sebatas pada kampus ataupun gedung akademisi saja. Jaringan CAN lebih banyak diperlukan untuk kebutuhan pembaruan kelas, praktek, lab, email, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada internet. Internet adalah jaringan paling besar yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Siapapun saat ini bisa mengakses berita, perangkat, informasi, dan berbagai hal lainnya di platformnya masing-masing seperti smartphone, PC, laptop, ataupun TV. Yang keenam, VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah solusi yang mampu menyediakan koneksi internet secara lebih aman. VPN mampu membuat jalur yang aman untuk keperluan transmisi data. Lalu ada topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi pun mengacu pada tata letak perangkat yang saling terhubung. Topologi jaringan komputer ini bisa kita anggap sebagai bentuk dari suatu virtual jaringan. Topologi jaringan komputer ini pun dikategorikan dalam beberapa jenis berikut. Topologi bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi yang mempunyai kabel dongle dan setiap workstation serta server akan saling terhubung. Kelebihan dari adanya topologi ini adalah saat Anda ingin melakukan pengembangan jaringan dan workstation yang baru, maka workstation yang lainnya pun tidak akan terganggu. Tapi kekurangannya adalah kabel akan putus bila semua jaringannya mengalami kerusakan. Lalu yang kedua ada topologi cincin. Topologi cincin terbentuk saat suatu perangkat sudah terhubung sehingga akan terlihat mirip dengan cincin yang memiliki pola lingkaran. Jadi setiap workstop ini akan menerima informasi dari suatu perangkat ke perangkat yang lainnya. Kelebihan yang ada pada topologi jaringan komputer ini adalah tidak terjadi tabrakan antar data atau kolision, namun bila salah satu node-nya mengalami perubahan ataupun masalah, maka semua jaringan akan mengalami masalah. Yang ketiga,
topologi bintang. Topologi bintang adalah jenis topologi yang setiap workstation-nya mempunyai jalur yang saling terhubung langsung melalui atau server. Kelebihannya ada pada topologi jaringan ini adalah bila salah satu workstation-nya mengalami masalah, maka jaringan lainnya tidak akan mengalami gangguan. Hal ini terjadi karena setiap workstation mempunyai kabel ataupun jalurnya sendiri. Tapi kelemahannya adalah biaya yang sangat mahal karena akan diperlukan cukup banyak kabel. Lalu yang keempat ada topologi pohon. Pada dasarnya topologi pohon adalah kombinasi topologi bus dan juga star. Topologi jaringan komputer ini bentuknya seperti akar pohon. Jadi hanya perangkat bentuknya saja yang langsung terhubung secara langsung ke bus pohonnya. Selain itu, setiap akar berguna seperti pohon. Kelebihan dan juga kekurangannya terdapat di dalam topologi ini sama seperti topologi star dan bus. Namun jaringan pohonnya akan saling mendukung bila ada perluasan jaringan yang lebih baik lagi. Yang kelima ada mesh. Jenis topologi ini digunakan ketika ada suatu kondisi yang mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam suatu jaringan komputer, di mana setiap perangkatnya akan terhubung secara langsung selama itu masih terdapat di dalam jaringan yang sama. Kelebihan yang terdapat dalam topologi jaringan komputer ini adalah komunikasi yang terjalin antar komputer akan lebih cepat dan tingkat kenyamanannya akan lebih terjamin. Namun biaya yang diperlukan cukup besar karena harus menyediakan kabel yang jumlahnya sangat banyak. Manfaat jaringan komputer. Membangun suatu jaringan komputer adalah suatu hal yang penting karena harus dan sudah diperdagangkan dengan sedemikian cara. Beberapa manfaat dari komputer yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, kehadiran jaringan komputer bisa memudahkan kita untuk berbagi resource tanpa ada kendala ataupun masalah jarak. Yang kedua, bermanfaat untuk menjaga dan juga memudahkan manajemen keamanan data perusahaan yang sangat penting. Jaringan komputer akan sangat berpenting dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, jaringan komputer akan sangat memudahkan kegiatan komunikasi antar tim atau dengan orang lain yang letak geografisnya berbeda dalam kurun waktu yang cepat. Lalu yang keempat, ada kegiatan penyampaian informasi pun akan menjadi lebih cepat tanpa mengenal batasan waktu dan tempat, membantu kegiatan manusia agar lebih efektif dan lebih efisien. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum.